Kamu masih bertahan, itu sudah hebat. Kamu mungkin tidak merasa hebat hari ini. Kamu tidak merasa kuat. Kamu bahkan mungkin merasa sangat lelah. Namun satu hal yang sering kamu lupakan adalah fakta bahwa kamu masih bertahan. Di tengah hari-hari yang berat, di tengah pikiran yang penuh, di tengah perasaan yang tidak selalu bisa kamu jelaskan, kamu tetap hidup. Dan itu bukan hal kecil. Ada masa di mana kamu tidak benar-benar ingin menyerah, tetapi juga tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan. Kamu hanya berjalan, bukan karena yakin, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain tetap melangkah. Kamu bangun pagi bukan karena semangat, tetapi karena hidup menuntutmu untuk hadir. Dan kehadiranmu itu, meski terasa biasa, sebenarnya adalah bentuk keberanian. Kamu sering merasa hidup ini tidak adil. Kamu sudah berusaha, sudah bertahan, sudah bersabar. Tetapi hasilnya belum juga datang. Sementara orang lain terlihat lebih mudah menjalani hidup. Lebih cepat sampai, lebih sering tersenyum. Perbandingan itu menyakitkan. Ia membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu kurang berusaha atau kurang layak? Padahal kamu hanya berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, lebih panjang dan lebih berat. Jalan yang menuntutmu untuk belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri. Jalan yang tidak memberi banyak sorakan, tetapi membentuk ketahanan yang dalam. Ada hari-hari ketika kamu merasa kosong, tidak sedih, tidak bahagia, hanya hampa. Kamu menjalani rutinitas tanpa benar-benar merasakan apapun. Kekosongan itu sering kamu anggap sebagai tanda kegagalan. Padahal bisa jadi, itu adalah cara hatimu beristirahat setelah terlalu lama menahan beban. Kamu tidak selalu punya tempat untuk bercerita. Tidak semua orang mau mendengarkan. Tidak semua orang benar-benar peduli. Maka kamu belajar menyimpan banyak hal sendiri. Kamu belajar menenangkan dirimu tanpa pelukan. Kamu belajar kuat tanpa tepuk tangan. Dan meski kamu jarang mengakuinya, kamu sudah berkembang. Kamu tidak lagi selemah dulu. Hal-hal yang dulu menghancurkanmu kini hanya melukaimu sebentar. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena kamu sudah belajar cara bertahan. Kamu mulai memilih diam daripada menjelaskan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu sadar tidak semua orang perlu mengerti. Kamu berhenti membuktikan diri. Kamu berhenti mencari pengakuan. Kamu mulai menjaga energimu sendiri. Ada perubahan halus dalam cara kamu mencintai. Kamu tidak lagi mencintai dengan cara yang mengorbankan dirimu sepenuhnya. Kamu belajar menetapkan batas. Kamu belajar berkata cukup. Kamu belajar bahwa kehilangan diri sendiri demi orang lain bukanlah bentuk cinta yang sehat. Mungkin kamu merasa hidupmu berjalan lambat. Kamu merasa tertinggal. Kamu merasa semua orang sudah melangkah jauh sementara kamu masih di tempat yang sama. Namun yang jarang kamu sadari adalah bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang tidak terlihat, tetapi akan menopangmu dalam jangka panjang. Hidup tidak selalu tentang mencapai sesuatu yang besar. Kadang hidup hanya tentang tetap bertahan tanpa menjadi pahit. Tetap berjalan tanpa kehilangan empati. Tetap hidup tanpa membenci diri sendiri. Dan kamu sedang melakukan itu, meski pelan. Kamu tidak harus selalu tahu apa tujuan hidupmu. Kamu tidak punya rencana besar. Ada masa di mana tujuanmu hanya satu, melewati hari ini. Dan jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di fase yang sulit. Kamu sudah melewati banyak malam dengan pikiran yang ramai. Banyak pagi dengan tubuh yang berat. Banyak hari dengan senyum yang kamu paksakan. Dan sampai hari ini, kamu masih ada. Kamu masih mencoba. Kamu masih bernapas. Itu sudah hebat. Jika kamu mendengarkan ini dan merasa kata-katanya terlalu dekat, itu karena kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga bertahan dalam diam, yang tidak selalu terlihat kuat, tetapi tidak pernah benar-benar menyerah. Teruslah hidup dengan caramu sendiri. Jangan terburu-buru. Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena selama kamu masih bertahan, cerita ini belum selesai.
Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal penting, bahwa bertahan di masa tersulit adalah bukti kekuatan yang tidak pernah sia-sia. Dan ketika kamu terus bertahan, meski tidak selalu dengan keyakinan penuh, hidup perlahan menunjukkan sisi lain yang sebelumnya tertutup oleh lelah dan cemas. Bukan perubahan besar yang tiba-tiba, melainkan perubahan kecil yang hampir tidak kamu sadari. Cara napasmu menjadi lebih tenang. Cara pikiranmu tidak lagi sekeras dulu. Cara hatimu mulai menerima hari tanpa terlalu banyak perlawanan. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu berarti mampu menghadapi segalanya sendirian. Ada kalanya kekuatan justru hadir saat kamu mengizinkan dirimu untuk lemah. Saat kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja. Saat kamu mengakui bahwa kamu butuh waktu, butuh ruang, dan butuh istirahat. Mengakui itu bukan kemunduran, melainkan langkah maju yang jujur. Pelan-pelan, kamu belajar untuk tidak terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu berhenti mengulang-ulang kesalahan lama di kepalamu. Kamu berhenti bertanya seandainya pada hal-hal yang sudah berlalu. Kamu mulai menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi cara kamu memaknainya bisa. Dan dari penerimaan itu, bebanmu sedikit berkurang. Ada hari-hari ketika hidup tetap terasa berat, meski kamu sudah berusaha berdamai. Jangan kecewa pada dirimu saat itu terjadi. Proses tidak selalu lurus. Kadang kamu merasa sudah sampai jauh, lalu tiba-tiba kembali lelah. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang hidup. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit perlu diceritakan. Ada luka yang cukup kamu pahami sendiri. Ada cerita yang tidak butuh pembenaran. Kamu tidak lagi merasa wajib menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu memilih tenang daripada dimengerti oleh semua. Di masa tersulit itu, kamu belajar untuk mencari ketenangan dari dalam diri. Ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mampu menghadapinya. Mungkin tidak dengan sempurna, tetapi dengan sejujur-jujurnya. Kamu mulai hidup lebih pelan, lebih sadar, lebih hadir. Kamu menikmati hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Kamu menghargai momen tanpa merasa harus membagikannya ke siapapun. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus dirayakan. Cukup disyukuri dalam diam. Jika suatu hari kamu merasa ragu lagi, ingatlah bahwa keraguan tidak menghapus semua keberanian yang sudah kamu kumpulkan. Ia hanya bagian dari perjalanan. Dan selama kamu masih memilih untuk melangkah, meski pelan, kamu masih berada di jalanmu. Kamu tidak perlu menjadi versi dirimu yang luar biasa setiap hari. Cukup menjadi versi yang jujur, yang mau belajar, yang mau bertahan. Karena di dunia yang sering menuntut terlalu banyak, bertahan dengan hati yang utuh adalah pencapaian yang besar. Dan jika hari ini kamu merasa belum sampai kemana-mana, jangan berkecil hati. Perjalanan yang paling berarti seringkali adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Perjalanan yang tidak terlihat, tetapi membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdamai. Teruslah bertahan, bukan karena kamu harus, tetapi karena hidupmu layak diperjuangkan. Dan tanpa kamu sadari, setiap hari yang kamu lewati dengan bertahan, sedang menulis cerita yang kelak akan kamu banggakan, meski sekarang masih terasa berat. Dan cerita itu akan terus berjalan, bahkan ketika kamu merasa tidak ada hal istimewa yang terjadi. Justru di hari-hari yang tampak biasa itulah, kekuatanmu sedang dibangun dengan diam-diam. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya kamu dan keputusan kecil untuk tetap hidup dengan jujur. Keputusan yang mungkin terlihat sepele, tetapi menentukan arah hidupmu jauh ke depan.
Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban. Ada hal-hal yang memang dibiarkan menjadi tanda tanya. Dan tidak semua tanda tanya harus segera dipecahkan. Beberapa cukup disimpan, dijalani dan diterima seiring waktu. Ketika kamu berhenti memaksakan segalanya untuk masuk akal, hidup terasa sedikit lebih ringan. Ada momen ketika kamu menoleh ke dalam dirimu sendiri dan menyadari betapa banyak hal yang sudah kamu lewati. Luka-luka yang dulu terasa mustahil untuk dilewati, kini tinggal kenangan yang masih terasa, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Kamu mungkin masih mengingatnya, tetapi kamu tidak lagi tinggal di sana. Pelan-pelan, kamu belajar memisahkan antara siapa dirimu dan apa yang pernah terjadi padamu. Kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan masa lalumu. Kamu adalah seseorang yang terus bergerak, terus belajar, dan terus bertumbuh. Meski jalannya tidak selalu lurus. Kamu juga mulai lebih berhati-hati dalam memberi harapan, terutama pada orang lain. Bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena kamu sudah belajar betapa sakitnya berharap terlalu tinggi pada hal yang tidak pasti. Kini, kamu memilih menaruh harapan dengan bijak, tanpa kehilangan kebaikan di dalam dirimu. Ada kebebasan yang muncul ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk selalu bahagia. Kamu mengizinkan dirimu merasakan sedih tanpa panik, merasa kecewa tanpa merasa gagal, merasa lelah tanpa merasa lemah. Dan kebebasan itu membuatmu lebih utuh sebagai manusia. Kamu mungkin masih merasa bahwa jalanmu panjang dan tidak jelas. Kamu mungkin masih takut akan masa depan. Namun, satu hal yang kini kamu miliki dan dulu belum tentu ada, adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan bertahan. Tidak dengan cara yang sama seperti dulu, tetapi dengan kebijaksanaan yang sudah kamu kumpulkan. Kamu belajar bahwa keberanian tidak selalu bersuara keras. Seringkali ia berbisik pelan, memintamu untuk terus berjalan meski hatimu gemetar. Dan kamu mendengarkan bisikan itu. Kamu memilih untuk melanjutkan meski tidak tahu bagaimana akhirnya. Jika suatu hari kamu kembali merasa sangat lelah, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang berjalan di jalan yang serupa meski wajah mereka berbeda. Dan mungkin tanpa kamu sadari, keberanianmu juga memberi kekuatan bagi orang lain. Teruslah hidup dengan kesadaran bahwa bertahan adalah bentuk cinta paling jujur pada diri sendiri. Cinta yang tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan pembenaran. Cinta yang cukup tahu bahwa hidupmu layak dijaga. Dan selama kamu masih memilih bertahan, selama kamu masih mau melangkah meski pelan, cerita ini belum selesai. Ia terus tumbuh bersamamu. Hari demi hari, hingga suatu saat nanti kamu akan melihat ke belakang dan memahami bahwa semua proses ini membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kekuatan itu akan terasa semakin nyata ketika kamu mulai hidup dengan lebih sederhana. Bukan karena kamu kehilangan ambisi, tetapi karena kamu mulai memahami apa yang benar-benar penting. Kamu tidak lagi mengejar banyak hal sekaligus. Kamu memilih satu persatu dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Kamu menyadari bahwa hidup yang penuh bukan berarti hidup yang padat, melainkan hidup yang selaras. Ada hari-hari ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu. Kamu tidak merasa wajib menceritakan semua prosesmu. Kamu membiarkan orang lain menilai dari jauh, sementara kamu tetap berjalan di jalurmu sendiri. Di titik ini, kamu mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak lagi menyakitimu seperti dulu. Kamu mulai mengenal rasa cukup. Cukup dengan dirimu. Cukup dengan apa yang kamu miliki. Cukup dengan langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Rasa cukup itu bukan datang dari keberhasilan besar, melainkan dari penerimaan yang dalam. Dan dari rasa cukup itu, lahir ketenangan yang tidak mudah goyah.
Pelan-pelan, kamu juga belajar bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan keadaan yang bisa hadir di tengah proses. Ia muncul saat kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, saat kamu berhenti memaksa hidup berjalan sesuai rencana, saat kamu mengizinkan dirimu untuk menjadi manusia seutuhnya. Kamu mulai lebih peka pada dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus berdiri sendiri. Kepekaan ini tidak kamu dapatkan instan. Ia lahir dari banyak kesalahan, banyak luka, dan banyak malam panjang yang kamu lewati sendirian. Ada kebanggaan kecil yang tumbuh setiap kali kamu menyadari bahwa kamu masih di sini. Bahwa semua yang pernah hampir menghancurkanmu tidak berhasil membuatmu menyerah. Kamu mungkin tidak selalu merasa bangga, tetapi keberadaanmu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jika suatu hari kamu merasa kembali ragu, kembali lelah, kembali ingin berhenti, jangan menyalahkan dirimu. Ingatlah bahwa perjalanan ini tidak menuntutmu untuk selalu naik. Ada turunan, ada dataran, ada jalan berliku. Dan semua itu bagian dari satu perjalanan yang utuh. Teruslah hidup dengan kejujuran pada dirimu sendiri. Teruslah berjalan dengan langkahmu, sekecil apapun. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan sadar adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat. Dan suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu tahu betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk bertahan sejauh ini. Dan kamu berhasil. Dan senyum itu tidak datang dari kemenangan besar, melainkan dari kesadaran yang tenang bahwa kamu tidak menyerah ketika kamu punya banyak alasan untuk berhenti. Kamu tidak selalu tahu apa yang kamu lakukan, tetapi kamu tetap memilih melangkah. Kamu tidak selalu yakin, tetapi kamu tetap memilih bertahan. Dan pilihan-pilihan kecil itulah yang perlahan mengubah arah hidupmu. Ada masa ketika kamu merasa tidak lagi sama seperti dulu. Kamu menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, lebih selektif. Dulu kamu mungkin takut perubahan ini akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Namun sekarang kamu mulai memahami bahwa perubahan itu justru membuatmu lebih dekat dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjaga dirimu tetap utuh. Kamu juga belajar bahwa tidak semua keheningan itu kosong. Ada keheningan yang menyembuhkan, ada diam yang menenangkan. Di saat-saat itulah kamu memberi ruang bagi hatimu untuk bernafas tanpa tekanan. Kamu berhenti memaksa dirimu untuk selalu sibuk, selalu kuat, selalu baik-baik saja. Kamu mulai menghargai jeda. Dalam jeda itu, kamu menemukan banyak hal yang dulu terlewatkan. Kamu menemukan betapa rapuhnya hidup dan betapa berharganya setiap hari yang kamu lewati. Kamu melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai beban yang harus kamu taklukkan, tetapi sebagai kemungkinan yang akan kamu hadapi satu persatu. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin sampai. Kamu lebih fokus pada bagaimana kamu berjalan. Dan itu membuat langkahmu terasa lebih ringan. Ada hari-hari ketika kamu kembali dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tidak semua keputusan akan terasa benar, namun kamu kini lebih percaya pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa apapun yang kamu pilih, kamu akan bertanggung jawab dan belajar darinya. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari semua jatuh bangun yang sudah kamu lalui. Pelan-pelan kamu juga mulai memaafkan dunia. Bukan karena dunia selalu baik padamu, tetapi karena kamu lelah membawa amarah yang tidak lagi membantumu. Kamu memilih melepaskan bukan demi orang lain, tetapi demi ketenanganmu sendiri. Dan dari situ, hatimu terasa lebih lapang. Jika hari ini kamu masih merasa perjalanan ini panjang dan melelahkan, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang berjalan dengan luka yang serupa. Hanya saja mereka menyembunyikannya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak aneh karena lelah. Kamu tidak gagal karena lambat. Kamu hanya manusia yang sedang bertumbuh. Teruslah berjalan meski kadang langkahmu tertatih. Teruslah bernafas meski kadang dadamu terasa sesak. Karena setiap hari yang kamu lewati dengan bertahan adalah bukti bahwa harapan masih ada, bahkan ketika kamu hampir tidak bisa melihatnya.
Selama kamu masih memilih hidup, masih mau belajar, masih mau melangkah meski pelan, cerita ini akan terus berlanjut. Cerita tentang seseorang yang tidak selalu kuat, tetapi selalu berusaha. Cerita tentang kamu, dan cerita tentangmu tidak berhenti di sini. Ia akan terus berjalan seiring waktu, mengikuti langkah-langkah kecil yang mungkin tidak pernah kamu rencanakan, tetapi tetap kamu jalani. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu meminta kecepatan, melainkan ketahanan. Bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa lama kamu mampu tetap berjalan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ada saat-saat ketika kamu menatap hidup dengan perasaan kosong. Tidak sedih, tidak bahagia, hanya hening. Dulu kamu mungkin takut pada perasaan itu. Kini kamu belajar duduk bersamanya. Kamu menyadari bahwa kosong bukan berarti rusak. Kosong hanya ruang yang sedang menunggu diisi dengan makna baru. Kamu juga mulai menerima bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk satu fase, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Dan itu tidak selalu berarti kegagalan. Terkadang perpisahan adalah cara hidup mengajarimu tentang batas, tentang nilai dirimu, tentang apa yang pantas kamu perjuangkan. Pelan-pelan, kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Kamu berhenti bertanya mengapa hidupmu terasa lebih lambat, lebih berat, atau lebih sepi. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang membawa beban yang berbeda, dan tidak adil jika kamu mengukur dirimu dengan standar yang bukan milikmu. Di titik ini, kamu mulai lebih lembut pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi memaki diri saat gagal. Kamu tidak lagi menghukum diri karena tidak sempurna. Kamu memilih belajar, lalu melanjutkan. Dan kelembutan itu membuatmu lebih kuat daripada semua paksaan yang pernah kamu gunakan. Ada kebahagiaan kecil yang kini terasa lebih nyata. Secangkir minuman hangat di pagi hari, udara sore yang tenang, lagu lama yang tiba-tiba menyentuh hati. Hal-hal sederhana ini mungkin dulu terasa biasa saja, tetapi kini menjadi pengingat bahwa hidup masih punya warna. Kamu juga mulai berani berharap lagi, meski tidak sebesar dulu. Harapanmu kini lebih realistis, lebih tenang. Kamu tidak lagi berharap hidup bebas dari luka, tetapi berharap kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Dan harapan seperti itu terasa lebih manusiawi. Jika suatu hari kamu merasa kembali jatuh, ingatlah bahwa jatuh bukan akhir dari perjalanan. Ia hanya bagian dari proses belajar berdiri dengan cara yang baru. Kamu sudah melakukannya berkali-kali, meski kamu sering lupa, dan kamu akan mampu melakukannya lagi. Teruslah hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kamu lewati adalah kemenangan kecil. Mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tetapi cukup berarti bagi dirimu. Kamu tidak perlu bukti besar untuk membenarkan keberadaanmu. Napasmu saja sudah cukup. Dan suatu hari nanti, ketika kamu benar-benar lelah dan ingin berhenti sejenak, izinkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena beristirahat bukan berarti menyerah. Ia adalah cara tubuh dan hatimu bertahan lebih lama. Cerita ini akan terus tumbuh bersamamu, dengan luka dan harapan, dengan jatuh dan bangkit, dengan lelah dan keberanian yang diam-diam selalu ada. Selama kamu masih memilih hidup, selama itu pula cerita ini belum selesai. Dan di setiap kelanjutan cerita itu, kamu akan semakin mengenal dirimu dengan cara yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kamu belajar dari rasa sakit, dari kehilangan, dari kegagalan yang dulu terasa memalukan. Kini kamu tahu, semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membentuk kedalaman di dalam dirimu. Kedalaman yang membuatmu lebih mengerti, lebih empati, dan lebih bijak memandang hidup. Ada hari-hari ketika kamu terbangun tanpa semangat, tanpa tujuan yang jelas. Kamu hanya menjalani hari karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan itu tidak apa-apa. Tidak setiap hari harus penuh makna. Tidak setiap langkah harus punya alasan besar. Terkadang, bertahan saja sudah cukup.
Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang selalu merasa kuat, tetapi tentang tetap hadir meski sedang rapuh. Kamu tidak lagi merasa harus menunggu pulih sempurna untuk melanjutkan. Kamu berjalan sambil menyembuhkan. Kamu bergerak sambil menerima luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pelan-pelan, kamu juga mulai menghargai dirimu yang dulu. Dirimu yang pernah bingung, takut, dan banyak salah. Kamu tidak lagi membencinya. Kamu berterima kasih padanya karena sudah bertahan sejauh ini. Karena tanpa versi dirimu yang dulu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Kamu menyadari bahwa hidup seringkali terasa sunyi, bukan karena kamu sendirian, tetapi karena kamu sedang tumbuh. Pertumbuhan memang tidak selalu ramai. Ia sering terjadi dalam diam, dalam kebingungan, dalam kesabaran yang panjang. Dan meski terasa sepi, ia sedang bekerja di dalam dirimu. Ada keberanian baru yang muncul ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu adil. Kamu menerima bahwa tidak semua usaha akan langsung berbuah. Tidak semua doa akan segera terjawab. Namun kamu tetap memilih berbuat baik, tetap memilih jujur, tetap memilih berjalan dengan nilai yang kamu pegang. Kamu juga mulai memahami bahwa memaafkan diri sendiri adalah proses yang panjang. Ada hari ketika kamu sudah merasa ikhlas, lalu esoknya rasa bersalah datang lagi. Jangan putus asa. Proses memang tidak selalu konsisten. Yang penting, kamu tidak berhenti mencoba. Jika suatu hari kamu merasa tidak ada siapa-siapa yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan, ingatlah bahwa kamu masih punya dirimu sendiri. Dan hubungan dengan diri sendiri adalah hubungan yang paling lama akan kamu jalani. Rawatlah ia dengan sabar. Teruslah melangkah, meski kadang kamu tidak yakin kemana arahmu. Selama kamu melangkah dengan jujur, jalan akan menemukanmu. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak mudah, tetapi selalu ada makna di setiap langkah yang kamu ambil. Dan selama kamu masih mau hidup, masih mau belajar, masih mau bertahan meski pelan, cerita ini akan terus berlanjut. Bukan sebagai kisah tentang seseorang yang selalu kuat, tetapi tentang seseorang yang tidak pernah berhenti mencoba. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan mencoba sekali lagi adalah bentuk keberanian yang sering tidak disadari. Kamu mungkin tidak merasa berani, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat. Namun setiap kali kamu memilih bangun, memilih menjalani hari, memilih tidak menyerah pada gelap yang datang, disitulah keberanian itu bekerja dengan diam-diam. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban cepat. Ada fase-fase di mana kebingungan justru menjadi guru terbaik. Dari bingung, kamu belajar berhenti terburu-buru. Dari ragu, kamu belajar mendengarkan hati dengan lebih jujur. Dari tidak tahu, kamu belajar rendah hati terhadap proses. Ada kalanya kamu merasa tertinggal, melihat orang lain melangkah lebih jauh, lebih cepat, lebih yakin. Perasaan itu wajar. Tapi kini kamu tidak lagi membiarkannya melukai dirimu terlalu dalam. Kamu tahu bahwa apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua hari harus produktif untuk dianggap berharga. Ada hari-hari yang hanya berisi bertahan, dan itu sudah cukup. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak yang kamu capai, tetapi dari seberapa jujur kamu menjalani hidupmu. Pelan-pelan, kamu belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Kamu menemukan kedamaian dalam menerima bahwa cukup satu atau dua orang, atau bahkan hanya dirimu sendiri, yang benar-benar memahami. Dan itu tidak membuat hidupmu lebih sepi, justru lebih ringan. Ada kekuatan yang tumbuh ketika kamu berhenti melawan apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu mengalihkan energimu pada hal-hal yang masih bisa kamu lakukan hari ini. Langkah kecil, pilihan sederhana, niat baik. Dan dari hal-hal itulah, hidupmu perlahan membaik. Kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai seseorang yang tertinggal, tetapi sebagai seseorang yang sedang menempuh jalan berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, tetapi penuh pembelajaran. Jalan yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih peka, dan lebih sadar. Jika suatu hari kamu merasa lelah lagi, izinkan dirimu berhenti sejenak. Duduk, bernapas, menenangkan hati. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Dan kejujuran itu akan membawamu kembali pada alasan mengapa kamu masih di sini.
Teruslah hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bahkan hari-hari yang terasa kosong pun sedang mengajarkan sesuatu. Mungkin tentang sabar, mungkin tentang menerima, mungkin tentang melepaskan. Dan selama kamu masih memilih untuk mencoba, meski perlahan, meski tertatih, cerita ini akan terus bergerak maju. Bukan menuju hidup yang sempurna, tetapi menuju hidup yang lebih damai. Hidup yang kamu jalani dengan hati yang utuh. Dan kedamaian itu tidak datang dengan sorak-sorai. Ia datang pelan, hampir tidak terasa. Datang ketika kamu berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai keinginanmu. Datang ketika kamu menyadari bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan. Tidak semua luka perlu dibalas, dan tidak semua kehilangan perlu dicari gantinya. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang menjadi siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan nurani. Kamu belajar untuk tidak mengeraskan hati hanya karena dunia kadang terasa kejam. Kamu memilih tetap lembut, meski tahu itu membuatmu lebih mudah terluka. Dan pilihan itu, meski berat, adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Ada hari-hari ketika kamu merasa sendirian di tengah keramaian. Banyak suara, banyak wajah, tetapi tidak satu pun benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Dulu, kesepian itu menakutkan. Sekarang, kamu mulai memahaminya sebagai ruang untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ruang untuk jujur tanpa topeng, ruang untuk menjadi apa adanya. Kamu juga belajar bahwa tidak semua rasa sakit perlu dihilangkan. Beberapa cukup diterima, beberapa cukup ditemani. Karena tidak semua luka datang untuk disembuhkan. Sebagian datang untuk mengajarkan ketahanan. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu melewati banyak hal yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu. Pelan-pelan, kamu mulai memaafkan dirimu atas semua keputusan yang dulu kamu sesali. Kamu menyadari bahwa kamu selalu memilih dengan apa yang kamu tahu dan bisa saat itu. Tidak ada versi dirimu yang sengaja ingin gagal. Yang ada hanyalah manusia yang sedang belajar hidup. Kamu mulai percaya bahwa hidupmu tidak terlambat, tidak rusak, tidak tertinggal. Ia hanya berjalan dengan ritme yang berbeda. Ritme yang membawamu pada pemahaman yang lebih dalam, bukan sekedar pencapaian di permukaan. Dan meski perjalanan ini masih panjang, kamu kini tahu satu hal yang pasti. Kamu tidak lagi berjalan sendirian, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Jika hari ini kamu menonton video ini dengan hati yang lelah, dengan pikiran yang penuh, atau dengan perasaan yang sulit dijelaskan, ketahuilah satu hal, kamu tidak sendirian. Banyak orang bertahan dalam diam, sama sepertimu. Dan fakta bahwa kamu masih di sini, masih mau mendengarkan, masih mau mencoba memahami hidup, adalah bukti bahwa harapan itu belum padam. Kamu tidak perlu menjadi kuat setiap hari. Kamu tidak perlu selalu tahu arah hidupmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang kamu perlukan hanyalah satu keputusan kecil setiap hari, untuk tidak menyerah hari ini. Jika besok terasa berat, hadapilah besok. Jika hari ini saja yang mampu kamu jalani, itu sudah cukup. Hidup tidak meminta kesempurnaan darimu. Hidup hanya meminta kehadiranmu. Teruslah bertahan, bukan karena hidup selalu adil, tetapi karena kamu layak mendapatkan hari-hari yang lebih tenang. Dan suatu saat nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua langkah kecil ini membawamu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Video ini mungkin akan selesai, tetapi ceritamu masih panjang. Dan selama kamu masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk melanjutkan.